the pop-ups on Radio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar pendengar setia pagi ini? Pastinya tetap sehat dan semangat kan? Bareng lagi bersama saya Deswita di Radio Star 107,7 FM. Seperti biasa, Deswita akan menemani selama 1 jam ke depan dengan diawali berita hangat. Sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Simak liputannya berikut ini. Sebanyak 3 orang pasien yang sebelumnya dinyatakan positif terjangkit COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur, dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Malang, M. Nur Widianto, mengatakan bahwa 3 pasien yang positif COVID-19 tersebut merupakan jumlah secara keseluruhan sejak temuan kasus pertama di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Dengan demikian, hingga Sabtu 28 Maret tidak ada lagi pasien yang berstatus positif COVID-19 di Kota Malang. Pasien positif COVID-19 di Kota Malang ada 3 orang. Ketiganya sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumah masing-masing, kata Widianto di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu 28 Maret 2020, seperti dilansir dari Antara. Sebagai catatan, 2 orang yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar dan 1 lainnya di Rumah Sakit Tentara Dr. Soe Paron, Kota Malang. Widianto menjelaskan, meskipun 3 orang pasien tersebut sudah dinyatakan negatif dari COVID-19, pemerintah Kota Malang masih melakukan monitoring dan menghimbau untuk melakukan isolasi mandiri, termasuk dari pihak keluarga. Kami tetap melakukan monitor dan kita imbau untuk melakukan isolasi mandiri, termasuk keluarganya, kata Widianto. Widianto menghimbau seluruh warga Kota Malang agar menjaga jarak interaksi, beraktivitas di dalam rumah, membatasi kontak orang per orang, dan melakukan pola hidup sehat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu masuk dalam zona merah. Tercatat 9 orang yang positif terjangkit COVID-19. Sebanyak 5 orang merupakan warga Kabupaten Malang yang salah satunya meninggal dunia. Sementara di Kota Malang ada 3 orang yang positif terjangkit dan ketiganya telah dinyatakan sembuh. 1 orang positif COVID-19 di lainnya ada di Kota Batu. Hingga Sabtu 28 Maret, di Indonesia tercatat sebanyak 1.155 orang terjangkit positif COVID-19. Dari jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 tersebut, sebanyak 59 orang sudah dinyatakan pulih, sementara 102 orang lainnya meninggal dunia. Kemacetan akhir pekan di Kota Batu. Kota Batu macet pada libur panjang menjelang Hari Perayaan Kemerdekaan Indonesia. Jalan di Ponorogo, Kota Batu mengalami kemacetan. Selain akibat libur panjang, hal ini juga disebabkan karena perbaikan gorong-gorong. Suharyono, salah satu pengendara, mengeluhkan kemacetan ini. Beliau mengatakan bahwa sudah sekitar 1 jam terjebak dalam kemacetan. Meskipun para pengendara banyak yang mengeluh akibat macetnya jalan, warga sekitar senang dengan diperbaikinya gorong-gorong di daerah mereka. Tati contohnya, beliau berkata tidak masalah dengan kemacetan ini, asalkan setelah perbaikan ini drainase yang ada di sekitar desa sisir bisa lancar, dan jika musim hujan datang tidak ada lagi banjir yang menggenangi permukiman mereka. Untuk Anda yang berkunjung ke Kota Batu, diharapkan untuk melintas Jalan Ikhwan Hadi atau mencari jalur alternatif lain. Demikian laporan dari Jalan Diponegoro, Kota Batu. Fahmi melaporkan. Tentang kasus sabu seberat 4 kg, jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus 4 kg sabu yang diamankan di Bandara Syamsuddin. Menurut sumber, para tersangka masih berusia cukup muda. Diduga domisili dari 4 tersangka adalah warga Banjarmasin, sedangkan 1 tersangka berasal dari Surabaya. Selain itu, tentang motifnya masih tanda tanya. Pasalnya, mereka justru membawa sabu keluar dari Banjarmasin dengan tujuan Surabaya. Sebelumnya, tim terpadu yang terdiri dari BNNP Provinsi Kalimantan Selatan, Otoritas Bandara Syamsuddin, dan TNI Angkatan Udara mengamankan 5 orang yang mau berangkat ke Surabaya pada hari Jumat 23 September 2019 siang.
Dari penggeledahan petugas, mengamankan total sekitar 4 kg sabu yang disembunyikan. Demikian berita pagi ini, kita kembali ke berita selanjutnya. Proses belajar mengajar secara daring selama masa tanggap darurat pandemi virus corona baru atau COVID-19 di Provinsi Gorontalo terkendala teknologi dan akses internet. Tak semua guru dan siswa memiliki ponsel pintar dan tersentuh jaringan internet, khususnya yang berada di desa terpencil. Hal ini membuat kegiatan belajar mengajar dari rumah tidak bisa dijalankan secara efektif. Setelah dilakukan evaluasi metode pembelajaran daring oleh pengawas pendidikan, pembelajaran daring di Provinsi Gorontalo belum 100% optimal implementasinya, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Yosef Katon saat dihubungi. Menurut Yosef, keterbatasan teknologi dan akses internet menjadi masalah utama. Siswa tak mengetahui tugas yang diberikan para guru. Yosef menyebutkan salah satu solusi yang muncul dalam rapat evaluasi itu adalah menggunakan radio. Para guru diminta mengirim tugas tersebut ke radio sehingga para siswa yang berada di pedalaman bisa mendengarkan radio untuk mengetahui tugas mereka. Pemerintah Provinsi Gorontalo pun akan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Rakyat Hulolondolo, menyusun jadwal pemberitaannya bersama-sama dengan pengelola radio, kata Yosef. Selain itu, para guru juga diminta mengirimkan tugas melalui aplikasi pesan instan WhatsApp kepada orang tua atau kerabat siswa yang memiliki ponsel pintar. Dari Gorontalo, Sinta Darmayanti melaporkan. PT Jarum sumbang 1,5 miliar untuk pengadaan APD di Kudus. Bakti Sosial Jarum Foundation merupakan bantuan alat perlindungan diri atau APD bagi tenaga medis di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah untuk penanganan pasien virus corona. Bantuan tersebut senilai lebih dari 1,5 miliar dan diserahkan kepada tim gugus tugas pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Kudus. Program Manajer Bakti Sosial Jarum Foundation Purwono Nugroho mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian untuk masyarakat dan lingkungan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, Purwono berharap bantuan APD ini dapat melindungi tenaga medis dalam menangani pasien baik yang suspek maupun positif COVID-19. Semoga para pahlawan kesehatan yang berada di garda terdepan dapat terlindungi dan lebih percaya diri dalam menangani pasien dengan adanya tambahan APD ini, ucap Purwono dalam keterangannya. Sementara itu, PLT Bupati Kudus Hartopo menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan ini. Terlebih saat ini para petugas medis kesulitan untuk mendapatkan APD lantaran tingginya kebutuhan. Perlengkapan APD itu akan dibagikan fasilitas pelayanan perawatan COVID-19 termasuk puskesmas yang dalam pelaksanaannya juga akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kudus. Bila makin terhampar dalam rangkuman asa, kalimat hilang makna, logika tak berdaya. Di tepian nestapa, hasrat terbungkam sunyi. Entah aku pengecut, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan.
tanpa balas, tetap menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampi dan sukar tergapai. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, akulah orang yang selalu ada untukmu. Meski hanya sebatas teman, yakin kau temukan aku di garis bertepuk dengan sebelah tangan. Halo para pendengar yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Sinta dalam acara kesayangan kita yaitu Inspirasi Remaja. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fotografi. Dan pada kesempatan ini juga kita akan kedatangan bintang tamu yaitu seorang pelajar yang memiliki hobi sebagai fotografi. Oke, langsung saja kita panggil, ini dia Acid Azida. Halo Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja? Akhir-akhir ini saya kuliah sambil kerja. Oh gitu. Ngomong-ngomong katanya kamu suka banget ya yang namanya fotografi. Iya, suka banget. Sejak kapan tuh mulai sukanya? Sejak mulai MTS saya sudah menyukai foto-foto, editing foto. Emangnya SMK-nya di mana sih? Terus ngambil jurusan apa? Dulu saya sekolah di SMK Muhammadiyah Kudus, jurusan multimedia. Kira-kira apa aja ya manfaat yang kamu dapatkan setelah mengikuti fotografi ini? Awalnya saya melihat saudara yang sering meliput acara-acara fotografi dan videografi. Kemudian saya tertarik dan diajak saudara saya. Menurut kamu sendiri apa sih pengertian fotografi itu? Menurut saya fotografi adalah melukis pada cahaya, karena setiap foto yang dihasilkan berasal dari cahaya yang masuk ke lensa. Terus sering gak ngikut event-event fotografi itu? Alhamdulillah sering. Ada gak prestasi yang kamu dapatkan selama mengikuti fotografi? Alhamdulillah ada. Di tahun 2017 saya menjuarai sebagai juara 1 lomba foto geliat pasar ekonomi yang diadakan oleh PWI Kudus. Terus apa aja nih hal yang paling mengesankan selama kamu mengikuti fotografi? Manfaat dari dunia fotografi itu banyak banget ya. Bisa menambah wawasan, menambah teman. Kira-kira ada gak kejadian yang tidak terduga atau tidak mengenakan selama kegiatan fotografi ini berlangsung? Ada. Pernah file foto yang saya jepret tiba-tiba ke format dan membuat saya panik ketika itu. Kemudian saya coba untuk merecovery. Akhirnya bisa kembali filenya walaupun tidak semuanya. Ada nggak aplikasi pendukung yang kamu gunakan untuk mendukung atau memperindah foto yang kamu hasilkan? Adobe Lightroom, Adobe Photoshop. Kira-kira ada nggak kesulitan yang kamu dapatkan? Ada pastinya. Semakin bagus foto yang dihasilkan, semakin rumit dalam pengeditan. Dalam fotografi itu kira-kira apa ya yang difoto? Banyak tentunya. Dari foto model, foto human interest, potret, landscape.
Terima kasih ya Aida untuk waktu luangnya yang diberikan untuk berbagai pengalaman dengan kita semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi baru buat kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir di acara kita dan semoga kita bisa berjumpa lagi. Tips kali ini kita akan membahas tentang langkah mencegah penularan virus corona. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti unta dan kelelawar dan juga bisa menular dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke manusia. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun, beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas dan akibat infeksi paru-paru. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang mampu menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, WHO menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah virus corona, diantaranya 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cucilah tangan dengan air yang mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 masker yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda menambah konsumsi suplemen seperti anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Tidak hanya Tiongkok, penyakit corona kini juga sudah mewabah ke beberapa negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan Eropa. Virus corona juga sudah terkonfirmasi ditemukan di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Agar tidak tertular virus ini, Anda disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengkonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari mengkonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Bila mengalami flu, apalagi bila dalam 2 minggu terakhir Anda bepergian ke daerah-daerah yang sudah terjangkit, segeralah tanyakan ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan secara tepat. Sekian tips and trick dari kami. Sepi bener ini rumah. Telepon Bayu lah biar nggak bete. Ini gua Rian, Bay. Main sini, Bay, ke rumah. Nanti kita tanding main PS. Oke, sip. Ya udah, gua langsung meluncur ke rumah lu. Bay, bentar ya, gue ke dapur dulu. Oke, sip. Oh Ian, lagi ngapain sih lu, berisik bener? Ini, Bay, gue lagi buat makan. Untuk makan siang, soalnya orang tua gue nggak masak apa-apa hari ini. Ya elah, ngapain sih lu ribet-ribet Yan?
untuk buat makan. Nih untung tadi pas kesini gue beli pop mie. Dan cara buatnya praktis. Tuang air panas ke dalam wadah dan tunggu hingga 5 menit. Lalu tinggal lu tuang deh bumbunya. Gampang kan? Wow, gila bay, cepet dan gampang banget cara buatnya. Iya dong. Apalagi pop mie ini kan banyak variannya. Wih, cocok tuh. Pokoknya mulai besok gue harus stok pop mie yang banyak di rumah. 107.7 Star FM, informatif dan solusi. Baik pendengar setia Star FM, tak terasa nih waktunya cepet banget ya. Saatnya saya harus segera undur diri dengan kalian semua. Terima kasih pendengar setia. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.